Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang terhormat, berikut adalah informasi asesmen bagian keempat, yaitu tentang paradigma asesmen. Sumber informasi ini berasal dari Panduan Pembelajaran dan Asesmen Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, Pusat Asesmen dan Pembelajaran, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kemendikbud, Riset dan Teknologi. Salah satu pemahaman yang perlu dimiliki pendidik untuk melaksanakan asesmen dengan efektif yaitu berkaitan dengan penerapan pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Bapak dan Ibu yang terhormat, perencanaan dan pelaksanaan asesmen formatif dan sumatif memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Hal yang pertama itu sekaitan dengan penerapan pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Penerapan pola pikir bertumbuh dalam asesmen diharapkan membangun kesadaran bahwa proses pencapaian tujuan pembelajaran lebih penting daripada sebatas hasil akhir. Pendidik diharapkan mampu menerapkan ide penerapan pola pikir bertumbuh sebagaimana uraian berikut ini. Pola pikir bertumbuh atau growth mindset digagas oleh Carol S. Dweck dari Stanford University. Seseorang yang memiliki pola pikir bertumbuh berkeyakinan bahwa kecerdasan dan bakat dapat dikembangkan seiring berjalannya waktu, usaha dan belajar yang diikuti kesungguhan dan ketekunan. Sementara seseorang yang memiliki pola pikir tetap fixed mindset berkeyakinan bahwa kecerdasan dan bakat bersifat tetap, tidak bisa berubah. Jadi growth mindset ini berkeyakinan bahwa kecerdasan dan bakat dapat dikembangkan seiring berjalannya waktu, usaha dan belajar yang diikuti kesungguhan dan ketekunan. Bapak dan Ibu yang terhormat, ide-ide penerapan pola pikir bertumbuh atau growth mindset yaitu bahwa kesalahan dalam belajar itu wajar jika diterima, dikomunikasikan dan dicarikan jalan keluar, maka kesalahan akan menstimulasi perkembangan otak peserta didik. Belajar bukan tentang kecepatan, tetapi tentang pemahaman, penalaran, penerapan, serta kemampuan menilai dan berkarya secara mendalam. Ekspektasi pendidik yang positif tentang kemampuan peserta didik akan sangat mempengaruhi performa peserta didik. Setiap peserta didik itu unik, memiliki peta jalan belajar yang berbeda dan tidak perlu dibandingkan dengan teman-temannya. Pengkondisian lingkungan belajar fisik dan psikis di sekolah dan rumah akan mempengaruhi pencapaian hasil belajar. Melatih dan membiasakan peserta didik untuk melakukan asesmen diri atau self-assessment, asesmen antar teman atau peer assessment, refleksi diri dan pemberian umpan balik antar teman atau peer feedbacks. Apresiasi pesan umpan balik yang tepat berpengaruh pada motivasi belajar peserta didik. Pemberian umpan balik dilakukan dengan mendeskripsikan usaha terbaik untuk menstimulasi pola pikir bertumbuh, memotivasi peserta didik, dan membangun kesadaran pemangku kepentingan bahwa proses pencapaian tujuan pembelajaran lebih diutamakan dibanding dengan hasil akhir. Oke, di sini perlu dibangun kesadaran bagi pemangku kepentingan atau pada pemangku kepentingan bahwa proses pencapaian tujuan pembelajaran lebih diutamakan dibanding dengan hasil akhir. Proses lebih diutamakan dibanding dengan hasil akhir. Salah satu acuan dalam memberikan umpan balik dapat menggunakan tangga umpan balik atau ladder of feedback. Tangga umpan balik seperti di bawah ini.
Tanggapan baliknya bisa yang pertama berupa klarifikasi. Dalam klarifikasi ini ajukan pertanyaan klarifikasi. Yang kedua berupa nilai. Dalam hal ini berikan komentar atas kekuatan yang terlihat. Berikutnya, tangga berikutnya berupa perhatian, yaitu memberikan komentar jika ada hal yang kurang sesuai atau kurang lengkap dan menjadi perhatian kita. Tangga berikutnya itu berupa saran. Berikan saran untuk pengembangan. Dan berikutnya adalah apresiasi, yaitu berupa pujian atas usaha yang dilakukan. Harapannya pendidik memberikan umpan balik secara lisan atau tertulis dapat diberikan terkait dengan tugas maupun interaksi dengan peserta didik dalam pembelajaran. Tangga umpan balik ini digunakan secara lengkap dan berurutan. Berikut adalah contoh dari penerapan tangga umpan balik yang berorientasi pada pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Perhatikan atau cermati gambar 7 berikut, yaitu gambar karya peserta didik berupa gambar jaring-jaring kubus. Nah, contoh pertanyaan atau pernyataan umpan baliknya. Untuk yang berupa klarifikasi, contoh pernyataan atau pertanyaannya, bagaimana kamu tahu gambar ini akan membentuk kubus? Pertanyaan atau pernyataan berupa nilainya, contoh kalimatnya, gambar kotak-kotak yang kamu buat hampir sama, sehingga mudah jika disusun menjadi bentuk kubus. Pernyataan atau pertanyaan berupa perhatian, contohnya, ibu melihat kamu menggunakan titik-titik sebagai tanda. Ibu melihat kamu menggunakan titik-titik sebagai tanda sudut dan memulai garis. Bagaimana jika menggunakan garis agar garisnya lebih lurus? Contoh umpan balik berupa saran. Jika pada kegiatan selanjutnya, tugas membuat kerangka bangun ruang akan kita laksanakan lagi, pada bagian mana kamu akan melakukan perbaikan? Ini umpan balik, contoh umpan balik berupa saran. Dan berikut adalah contoh umpan balik berupa apresiasi. Selamat nak, telah menunjukkan usaha yang sungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas. Ibu juga senang karena kamu mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, yang terakhir ini contoh umpan balik berupa apresiasi terhadap karya gambar siswa gambar jaring-jaring kubus. Berikut adalah contoh kedua dari penerapan tangga umpan balik berorientasi pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Oke, kita cermati gambar karya peserta didik berupa gambar siklus air. Contoh pernyataan atau pertanyaan berupa klarifikasi, yaitu pertanyaan, apakah ini berarti siklus air dimulai dari penguapan air laut? Contoh umpan balik berupa klarifikasi, apakah ini berarti siklus air dimulai dari penguapan air laut? Contoh berikutnya berupa umpan balik yang berupa nilai. Gambarmu sesuai dengan tahapan di dalam siklus air. Gambarmu sesuai dengan tahapan dalam siklus air. Contoh umpan balik berupa perhatian. Bapak melihat kamu menggunakan panah untuk menggambarkan proses siklus. Bagaimana jika ditambahkan nomor pada setiap tahapan siklus? Nah, ini contoh umpan balik berupa perhatian. Contoh umpan balik berupa saran. Menurutmu, apakah yang perlu ditambahkan pada gambar di atas? Bagaimana jika ditambahkan nomor pada setiap tahapan siklus? Ini contoh umpan balik berupa saran. Contoh umpan balik berupa apresiasi. Selamat nak, kamu telah menunjukkan karya kreatif. Pasti kamu mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Dari dua contoh pemberian umpan balik tadi,
menunjukkan cara memberikan umpan balik yang berorientasi pola pikir bertumbuh dengan menggunakan tangga umpan balik. Umpan balik tidak hanya memberikan pujian, apresiasi seperti bagus nak, keren nak, kamu anak pintar. Tetapi gitu kan, umpan baliknya mendeskripsikan klarifikasi, kekuatan, kelemahan, saran, dan apresiasi. Khusus untuk apresiasi, pendidik dapat mendeskripsikan usaha sungguh-sungguh yang ditunjukkan peserta didik. Umpan balik dapat dilakukan secara lisan dengan berdialog dengan peserta didik atau secara tertulis. Kelima komponen dalam tangga umpan balik diharapkan diterapkan secara utuh. Berikutnya adalah selain penerapan pola pikir bertumbuh, growth mindset, yang perlu diperhatikan adalah bahwa asesmen itu dilakukan secara terpadu. Asesmen dilakukan terpadu dengan pembelajaran, mencakup kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang saling terkait. Rumusan capaian pembelajaran tetap mengakomodasi 3 ranah tersebut. Yang perlu diperhatikan sekaitan itu adalah keleluasaan dalam menentukan waktu asesmen. Ya, untuk asesmen diagnostik ini bisa dilakukan pada awal pembelajaran atau pada awal lingkup materi. Sedangkan untuk asesmen formatif ini bisa dilakukan selama proses pembelajaran. Untuk asesmen sumatif, waktunya bisa dilakukan selesai satu lingkup materi, terdiri dari beberapa tujuan pembelajaran, atau pada akhir fase, atau jika diperlukan untuk menguatkan konfirmasi capaian hasil belajar, asesmen sumatif dapat dilakukan pada akhir semester, berfokus pada kompetensi yang dipelajari selama 1 semester. Menyangkut tentang keleluasaan dalam menentukan jenis asesmen. Dalam pembelajaran intrakurikuler, pendidik diberikan keleluasaan dalam merencanakan menggunakan jenis asesmen dengan mempertimbangkan karakteristik mata pelajaran, karakteristik dan kemampuan peserta didik, capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran, serta sumber daya pendukung yang tersedia. Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, jenis asesmen sesuai fungsinya mencakup asesmen sebagai proses pembelajaran atau asesmen as learning, asesmen untuk proses pembelajaran atau asesmen for learning, dan asesmen pada akhir proses pembelajaran atau assessment of learning. Selanjutnya adalah keleluasan dalam menggunakan teknik dan instrumen asesmen. Sekaitan dengan ini, pendidik diberikan keleluasan dalam menggunakan teknik dan instrumen penilaian. Contoh dan instrumen asesmen sebagaimana disampaikan berikut ini. Untuk teknik asesmen, ini bisa berupa observasi. Dengan observasi, peserta didik diamati secara berkala, dengan fokus secara keseluruhan maupun individu. Observasi bisa dilakukan dalam tugas atau aktivitas rutin atau harian. Teknik asesmen berupa performa, yaitu asesmen performa dapat berupa praktik, menghasilkan produk, melakukan proyek, dan membuat portofolio. Teknik asesmen berupa tes tertulis atau lisan, yaitu bentuk tes tertulis atau lisan, dan kuis adalah bentuk yang paling dikenal dari teknik asesmen ini. Sekaitan dengan instrumen asesmen, ada rubik. Rubik ini yaitu pedoman yang dibuat untuk menilai dan mengevaluasi kualitas capaian kinerja peserta didik, sehingga pendidik dapat menyediakan bantuan yang diperlukan peserta didik untuk meningkatkan kinerja. Rubik juga dapat digunakan oleh pendidik untuk memusatkan perhatian pada kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Capaian kinerja dituangkan dalam bentuk kriteria atau dimensi yang akan dinilai, yang dibuat secara bertingkat dari kurang sampai terbaik. Instrumen asesmen berikutnya yaitu ada eksemplar, yaitu berupa contoh hasil karya yang dijadikan sebagai standar pencapaian dan pembanding.
Pendidik dapat menggunakan contoh hasil karya peserta didik sebagai acuan indikator penilaian. Instrumen assessment berikutnya checklist, yaitu daftar informasi, data, ciri-ciri, karakteristik atau elemen yang dituju. Instrumen berikutnya itu catatan anekdotal, yaitu catatan singkat hasil observasi pada peserta didik. Catatan difokuskan pada performa dan perilaku peserta didik yang penting, disertai latar belakang kejadian dan hasil analisa dari observasi yang telah dilakukan. Instrumen berikutnya itu grafik perkembangan peserta didik atau kontinum. Grafik atau infografik yang menggambarkan tahap perkembangan belajar peserta didik. Khusus untuk SMK, terdapat bentuk asesmen khas yang membedakan dengan jenjang yang lain. Asesmen tersebut yaitu yang pertama atau A, asesmen praktik kerja lapangan. Berupa asesmen atau pengukuran terhadap capaian pembelajaran peserta didik selama melaksanakan pembelajaran di dunia kerja, meliputi substansi kompetensi ataupun budaya kerja. Asesmen dilakukan oleh pembimbing atau instruktur dari dunia kerja. Hasil asesmen disampaikan pada rapor dengan mencantumkan keterangan industri tentang kinerja peserta didik secara keseluruhan berdasarkan jurnal praktik kerja lapangan, sertifikat, atau surat keterangan praktik kerja lapangan dari dunia kerja. Asesmen ini mendorong peserta didik berkinerja baik saat melakukan pembelajaran di dunia kerja, serta memberikan kebanggaan pada peserta didik. Asesmen khusus berikutnya yang ada di SMK adalah uji kompetensi kejuruan. Pada uji kompetensi kejuruan ini, asesmen terhadap pencapaian kualifikasi jenjang 2 atau 3 pada KKNI yang dilaksanakan di akhir masa studi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP strip P1 atau LSP strip 2 atau LSP strip 3 atau satuan pendidikan terakreditasi bersama dunia usaha dan dunia industri. Pada asesmen ini dapat memperhitungkan paspor keterampilan atau skill passport yang diperoleh peserta didik pada tahap pembelajaran sebelumnya. Pada asesmen ini dapat berupa observasi, demonstrasi, tes lisan, tes tulis, dan atau portofolio. Pada asesmen ini membekali peserta didik sertifikat keahlian untuk menghadapi dunia kerja. Asesmen khusus SMK berikutnya adalah ujian unit kompetensi. Pada asesmen ini yaitu asesmen terhadap pencapaian satu atau beberapa unit kompetensi yang dapat membentuk satu skema sertifikasi profesi. Dilaksanakan setiap tahun oleh satuan pendidikan terakreditasi. Unit kompetensi terdiri atas satu atau beberapa kompetensi atau capaian kompetensi untuk mencapai kemampuan melaksanakan satu bidang pekerjaan spesifik. Asesmen ini dapat berupa observasi, demonstrasi, tes lisan, tes tulis, dan atau portofolio. Asesmen mendorong pendidik melaksanakan pembelajaran tuntas atau mastery learning pada materi kejuruan. Asesmen membekali peserta didik skill passport sebelum menghadapi uji kompetensi keahlian di akhir masa pembelajaran. Sekaitan dengan paradigma asesmen ini, dalam hal perencanaan dan pelaksanaan asesmen formatif dan sumatif, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa asesmen ini memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa asesmen itu dilakukan dengan menerapkan pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Kemudian asesmen itu dilakukan secara terpadu. Kemudian adanya keleluasaan dalam menentukan waktu asesmen. Kemudian adanya keleluasaan dalam menentukan jenis asesmen. Adanya keleluasaan dalam menggunakan teknik dan instrumen asesmen. Berikutnya, yang perlu diperhatikan adalah bahwa asesmen tersebut juga memperhatikan keleluasaan dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran.
mengapa pendidik diberikan keleluasan dalam menentukan kriteria capaian tujuan pembelajaran? Di antaranya bahwa setiap satuan pendidikan dan pendidik akan menggunakan alur tujuan pembelajaran dan modul ajar yang berbeda. Oleh sebab itu, mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran, pendidik akan menggunakan kriteria yang berbeda, baik dalam bentuk angka kuantitatif atau data kualitatif sesuai dengan karakteristik tujuan pembelajaran, aktivitas pembelajaran, dan asesmen yang dilaksanakan. Kriteria ini disebut dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran diturunkan dari indikator asesmen suatu tujuan pembelajaran yang mencerminkan ketercapaian kompetensi pada tujuan pembelajaran. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran berfungsi untuk merefleksikan proses pembelajaran dan mendiagnosis tingkat penguasaan kompetensi peserta didik agar pendidik dapat memperbaiki proses pembelajaran dan atau memberikan intervensi pembelajaran yang sesuai kepada peserta didik. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran tidak menjadi standar minimum yang harus dicapai setiap peserta didik. Setiap peserta didik mungkin berada pada kriteria pencapaian yang berbeda. Dengan demikian, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran menjadi sumber informasi atau data bagi pendidik untuk menentukan tindak lanjut penyesuaian pembelajaran sesuai kondisi peserta didik. Bapak dan Ibu, berkaitan dengan ini tadi disampaikan bahwa kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ini menjadi sumber informasi atau data bagi pendidik untuk menentukan tindak lanjut penyesuaian pembelajaran sesuai kondisi peserta didik. Paradigma selanjutnya yang harus diperhatikan sekaitan dengan asesmen formatif dan sumatif adalah adanya keleluasan dalam mengolah hasil asesmen. Dan mengapa satuan pendidikan diberikan keleluasan dalam mengolah hasil asesmen? Bapak dan Ibu, bahwa pengolahan hasil asesmen dilakukan dengan memanfaatkan hasil formatif dan sumatif. Terdapat dua jenis data, yaitu data hasil asesmen yang berupa angka kuantitatif serta data hasil asesmen yang berupa narasi atau kualitatif. Adapun tujuan dari pengolahan data yang pertama ini untuk memperoleh informasi hasil belajar yang telah dicapai oleh peserta didik dalam kurun waktu tertentu yang akan disajikan pada laporan kemajuan belajar. Yang kedua, memetakan kekuatan dan kelemahan peserta didik untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian umpan balik. Untuk memenuhi tujuan pengolahan data di atas serta menyesuaikan kebutuhan serta kemampuan pendidik dalam melaksanakan asesmen dan mengolah data hasil asesmen, maka satuan pendidikan diberikan keleluasaan untuk mengolah hasil asesmen dengan mempertimbangkan karakteristik mata pelajaran, capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan aktivitas pembelajaran. Sekaitan dengan perencanaan dan penilaian formatif dan sumatif ini, atau sekaitan dengan asesmen formatif dan sumatif ini, paradigma berikutnya yang perlu diperhatikan adalah keleluasaan dalam menentukan kriteria kenaikan kelas. Nah, sekaitan ini mengapa satuan pendidikan diberikan keleluasaan untuk menentukan kriteria kenaikan kelas? Bapak dan Ibu yang terhormat, satuan pendidikan diberikan keleluasaan untuk menentukan kebijakan kenaikan kelas. Pendidik diharapkan mampu menjalankan fungsi asesmen secara optimal sehingga mampu mendiagnostik perkembangan peserta didik. Hasil diagnostik digunakan sebagai rujukan untuk melakukan tindak lanjut pembelajaran. Demikian juga asesmen formatif dan sumatif diharapkan berjalan dengan baik sehingga pada akhir fase semua peserta didik naik kelas karena telah mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Nah, sekian dari hal tersebut, pendidik dan satuan pendidikan diberikan keleluasaan untuk menentukan kriteria kenaikan kelas dengan mempertimbangkan
laporan kemajuan belajar, laporan pencapaian proyek profil belajar Pancasila, portofolio peserta didik, ekstrakurikuler prestasi atau penghargaan peserta didik, dan tingkat kehadirannya. Bapak dan Ibu yang terhormat, sekaitan dengan paradigma asesmen ini, catatan yang perlu diperhatikan diantaranya bahwa jika ada peserta didik pindahan dari satuan pendidikan yang memiliki struktur kurikulum dan model asesmen yang berbeda, maka perlu dilakukan asesmen diagnostik berdasarkan struktur kurikulum atau tujuan pembelajaran pada kelas yang dituju peserta didik tersebut. Dari hasil asesmen diagnostik, pendidik dapat melakukan tindak lanjut. Jika kemampuan peserta didik masih belum sesuai dengan tujuan pembelajaran, maka perlu diberikan jam belajar tambahan untuk mengatasi ketertinggalan peserta didik tersebut. Bapak dan Ibu yang terhormat, sekaitan dengan paradigma asesmen ini, sekaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan asesmen formatif dan sumatif, dalam paradigma ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merencanakan dan melaksanakan asesmen, bahwa asesmen itu memperhatikan penerapan pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Kemudian asesmen dilaksanakan secara terpadu. Yang ketiga adalah adanya keleluasan dalam menentukan waktu asesmen. Yang keempat, adanya keleluasan dalam menentukan jenis asesmen. Yang kelima adalah adanya keleluasan dalam menggunakan teknik dan instrumen asesmen. Yang keenam, adanya keleluasan dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang ketujuh, adanya keleluasan dalam mengolah hasil asesmen. Dan yang kedelapan, adanya keleluasan dalam menentukan kriteria kenaikan kelas. 8 hal itu Bapak dan Ibu yang perlu diperhatikan sekaitan dengan asesmen yang kita rencanakan dan laksanakan. Nah, ini paradigmanya Bapak dan Ibu, dan mohon diperhatikan ketika melakukan asesmen di satuan pendidikan kita. Bapak dan Ibu yang terhormat, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Semoga yang disampaikan ini memberikan inspirasi, memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan pada Bapak dan Ibu. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.